Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sudah cukup banyak yang dibicarakan. Kalau kita kuliah tuh, apa yang didapat di sini tadi dari jam 2 sampai sekarang itu sama dengan kuliah 4 tahun di kampus. Luar biasa informasi dan ilmu yang didapat di sini, luar biasa. Dan kalau saya tambah lagi nanti jadi S2, tidak baik. Terlalu banyak dalam satu hari. Nah, kita akan melihat begini. Tadi sudah cukup kita bicara tentang masa lalu dan apa yang sudah terjadi dan segala macam, dan ke depan kayak apa sudah juga dibicarakan sedikit. Tapi ada 4 hal yang akan mempengaruhi dunia dalam 5-10 tahun ke depan. Yaitu yang pertama adalah pangan, yang kedua air, yang ketiga logam, yang keempat energi. Keempatnya ini ada berlimpah di Indonesia, tapi kita tidak jadi orang yang negara yang mengatur dunia. Siapapun yang bisa mengatur ya pasokan dari 4 faktor ini, maka dia bisa mendikte negara lain dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Cina, pada Amerika, pada negara-negara besar itu. Jepang ditekan oleh Cina cuma ketika dia menangkap seorang nelayan Cina yang mencuri ikan di laut Jepang. Tapi Cina dengan pasokan tanah langkanya ke Jepang, yang 50-60% dikirim ke Jepang, itu langsung menghentikan pasokan tanah langka ke Jepang, dan Jepang akhirnya menyerah, akhirnya minta bantuan kepada Australia untuk mendapatkan pasokan sebagai pengganti yang dari Cina. Kita belum pernah menggunakan yang seperti ini untuk menekan negara lain, tapi sekarang kita punya Presiden Prabowo Subianto yang punya nyali untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan disinilah pentingnya kita mengkalkulasi apa yang kita punya. Ya. Cina dalam urusan air saja sudah ya bergesekan dengan negara-negara tetangganya, dengan India di Himalaya, dengan Kamboja, dengan Thailand dan segala macam. Kemudian di Laut Cina Selatan urusan sama kita dan negara-negara tetangga juga dalam urusan ini ya menguasai pasokan. Tapi karena ini sudah di ujung ya, dan bagian dari simpos ini kan salah satunya yang terakhir itu adalah advokasi kebangsaan. Inilah yang kita tawarkan kepada Prabowo dan wakil rakyat. Kalau mau konsultasi masalah-masalah ini bisa ke kita. Dan saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya supaya tidak tambah pusing. Karena ini walaupun bisa saya ringkas, karena ilmu saya itu ilmunya kan ekonomi politik. Jadi bagaimana mengurus negara biar enak ditempati untuk semua, itulah spesialisasi saya. Dan itu kita biasa menjelaskannya di Masa Depan Institute dan Future Channel. Future Channel ini diboikot oleh YouTube sehari-hari. Baru 7 menit dihentikan selama 3 hari, terus dibuka lagi supaya tidak populer. Tapi itulah, dan semua iklan dihabisin di Future Channel. Jadi tidak ada iklan, tapi yang bukan itu tujuannya, tidak mencari viewer. Saya bukan YouTuber, saya orang gerakan yang harus memberi penjelasan kepada bangsa ini, kepada terutama yang berkuasa dan DPR, supaya bisa membangun negara ini dengan baik. Kemudian ada 4 hal lagi yang harus dilakukan Prabowo di dalam negeri. Yang pertama, mereposisi dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di tengah kabinetnya yang banyak membalilo, banyak tidak mau taat kepadanya, yaitu menteri-menteri titipan, sumbangan dari Jokowi. Ada Sri Mulyani Indrawati, ada Erick Thohir yang mengacaukan di BUMN, ada Bahlil Lahadalia, kemudian ya Sri Mulyani membuat Prabowo tidak bisa memberi diskon listrik kepada rakyat kecil. Dia bilang kita belum siap. Yang gini-gini mengacaukan, dan ini ada 17. Jadi Prabowo dalam rangka ke depan ini 17 menteri ini harus hilang dulu dari kabinet. Itu satu.
Ya, yang kedua, ya, yang kedua adalah kontrol devisa. Kontrol devisa ini perlu dilakukan oleh Prabowo karena apa? Karena ada kewajiban pemerintah oleh undang-undang untuk menyediakan dolarnya setiap utang-utang itu jatuh tempo. Jadi utang-utang swasta itu tidak di-hedging karena pemerintah punya kewajiban menyediakan itu. Maka setiap utang-utang itu jatuh tempo, nilai rupiah makin mengkerat saja dan sekarang sudah mendekati 17.000. Ini sama dengan masa krisis waktu tahun 98 dulu. Padahal tidak ada krisis selama 10 tahun Jokowi. Jadi ada sesuatu yang aneh di sini yang menyebabkan kita ini terus mau bangkrut. Dan ya kalau bisa menundukkan ini kontrol devisa, maka kita akan punya devisa yang sangat besar. Ya dulu tahun 2023 ada 234 miliar US dollar surplus perdagangan internasional kita tidak masuk ke BI. Artinya ditaruh di mana ini dan siapa yang punya? Kalau waktu itu milik kita ditaruh di BI, maka devisa kita adalah 130 plus 234 itu. Maka kita akan punya banyak, akan punya mendekati 400 miliar US dollar. Dan kalau ini bisa ditahan ya, selama Cina kan melakukannya itu. Dia kontrol devisa, semua hasil perdagangan internasional harus masuk ke bank sentral Cina. Dengan begitu Cina tahun 2011 saja punya 3 triliun US dollar devisa dan sekarang sudah melampaui 6.000, mungkin 7.000-8.000 triliun US dollar, 7 triliun US dollar. Kalau kita memiliki 5, ya kalau kita jaga selama 5 tahun mungkin kita akan punya 3 triliun US dollar. Kalau kita punya segini gampang membayar utang itu. Utang kita itu 400 miliar US dollar cuma itu. Kalau di kurs menjadi sangat banyak. Tapi karena kita tidak kontrol, kita tidak bisa bayar utang ini. Dan konglomerat menghancurkan kita lewat itu. Dia tidak tahu duitnya, tapi dia mau PSN, dia mau apa, semua yang menguntungkan dia harus dia tangkap. Tapi ketika dia harus membantu negara ini dalam urusan devisa, mereka tidak mau. Dan ini tugas Prabowo. Yang ketiga adalah menundukkan konglomerat lewat devisa ini. Kemudian yang keempat adalah membangun sistem pendidikan dengan kesadaran geografis. Artinya pertama, yang sudah ada ini harus bikin gratis dulu. Rakyat sedang susah, pendidikan harus gratis. Seluruh dunia, seluruh negara maju menggratiskan pendidikannya. Tapi kita makin mahal. Ini sangat menyeramkan masa depan bangsa ini kalau dibiarkan seperti ini. Maka perlu bersama Sinkos pemerintah bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.